Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, katon lir goncange ngriya. Anenggih pundhita kawasan kang kaeta Basa Purwo, kawasan kang adil makmur, anenggih kawasan Kampung Ganjar. Selamat pagi kakak-kakak rombongan dari Surabaya. Selamat pagi juga kak, pagi. Apakah betul kakak-kakak ini rombongan mahasiswa dari Unpane? Betul kak, Universitas Tugu Pahlawan Negeri Surabaya. Berarti yang barusan KKN di Kampung Jokowi. Oh bukan kak, ini kami lain kelompok. Kebetulan kelompok kami pendaftarannya, pembentukan kelompoknya terlambat, sehingga kesempatan kali ini kami diizinkan untuk KKN dan kami menjatuhkan pilihan ke Kampung Ganjar. Iya kok, saya tanya, Kampung Ganjar yang dimaksud apa ya? Maksudnya, mengapa kok diberi nama Kampung Ganjar? Oh, iya kakak-kakak, kalau diterjemah secara letterlek, Kampung Ganjar arti per hurufnya demikian. G, genius, genius dibaca genius. Ya memang penduduk Kampung Ganjar sini jenius, penemu segala macam peralatan dapur, segala macam teknologi kekinian yang sederhana. Yang kedua, GA, A-nya amanah. Diberi tugas apapun, penduduk sini amanah dan tidak pernah menindas bawahan, karena diyakini kalau sampai dia menindas bawahan, maka dia suatu saat akan ditindas pula oleh atasannya. Loh kak, kalau yang bersangkutan atasan, jabatan paling tinggi, terus siapa yang akan menindas? Setinggi-tingginya jabatan masih ada yang paling atas, yaitu yang maha kuasa. GAN, N-nya itu nerimo ing pandum. Maksudnya selalu bersyukur kak. Bersyukur. Betul. Dan yang keempat, GANJJ-nya itu jujur. Orang sini jujur. Karakter yang luar biasa. Dan yang kelima, agamis. Walaupun di sini penduduknya berbeda-beda agama, tapi saling dukung, saling toleransi. Tingkat toleransinya tinggi. Bahkan di bidang agama boleh dibilang kampung sini adalah NKRI kecil. Dan yang keenam, GANJA, yang terakhir adalah R, ramah. Di dalam kampung sini ada kewajiban yang namanya S3O. Apa kak S3O? Iya kak, S3O itu sehari
menyapa satu orang. Paling tidak dalam sehari seorang penduduk harus nyapa orang lain yang belum dikenal. Oh, luar biasa Kak ya. Lari-lari tiap pagi agar sehat tiap pagi, lari-lari 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 agar sehat tiap pagi, lari-lari. Itulah prinsip hidup orang kampung Ganjar sini. Hampir setiap hari bangun pagi langsung lari-lari. Kenikmatan yang paling hakiki bagi kampung ini adalah hidup sehat. Karena apa yang kita miliki di dunia ini tidak akan bisa kita nikmati bila sakit. Betul Kak, ya betul. Oleh sebab itu, makan pun orang sini tidak selalu beras. Ketika para petani nanam yang namanya jagung, maka makanan pokoknya setelah panen jagung, jagung. Setelah orang kampung panen talas, maka makanan pokok sehari-harinya talas sampai beberapa minggu. Panen kentang, makanannya kentang. Sambil nunggu hasil sawah bisa dipanen, punya pohon sukun, maka tiap hari makan sukun. Ganyong makan ganyong. Demikian. Oh, berarti nggak khawatir kehabisan stok barang ya. Bahkan kampung sini untuk makan sehari-hari sudah swasembada. Sayurnya demikian juga, nanam sendiri di kebun, metik, panen sendiri. Ada bayam, sawi, buncis, kacang panjang, kangkung, kangmin, gangdi, kangjo. Ada saja kakak ini. Oh tanya Kak ya, apakah pernah kampung sini para petaninya gagal panen? Pernah seingat saya. Justru ketika menanam padi menjelang panen diserang hawa. Hawa apa Kak? Wereng biasanya. Bukan. Hawa tikus. Bayangkan, yang namanya tikus sama para petani, warga dikumpulkan untuk ngepung tikus. Sawahnya ya malah rusak, terinjak-injak. Ketika diracun malah berbahaya. Dan yang perlu diketahui, yang namanya tikus itu di sawah membuat rong, membuat lubang di tanah tempat bersembunyi, sulit dibasmi. Terus akhirnya Kak, akhirnya dapat solusi. Rembuk warga menentukan sawah harus dibakar. Akhirnya betul dibakar. Tikus mati semua. Tapi ya gitu, padinya juga terbakar. Terus Kak, terus nggak panen beras, nggak panen padi, panen brondong. Di seminggu makan brondong. Tapi yang jelas, kampung sini sudah swasembada pangan.
nggak pernah beli beras di luar kampung lain. Itulah hal luar biasa yang belum ada di kampung-kampung sekitar sini. Nanti jangan heran, jangan kaget kalau seluruh penduduk di sini, entah yang kecil, entah yang dewasa maupun yang tua, semuanya berambut putih. Oh, lahir rambutnya putih. Ya setelah beberapa bulan toh. Tapi kakak kok rambutnya hitam ya? Ya, karena saya terlahir tercipta untuk menjadi kembang desa. Hanya kembang desalah yang begitu lahir mendapatkan tanda-tanda bahwa si kembang desa rambutnya hitam sejak kecil. Oh, gitu Pak ya. Tapi perlu diingat pula bahwa dulu sejarahnya di kampung ini ada dua pemuda kembar. Tapi anehnya pemuda dua kembar ini yang satu rambutnya hitam, kumisnya putih. Kembarannya kebalikannya, rambutnya putih, kumisnya hitam. Oh, aneh ya. Setelah diperiksakan ke ahli psikologi dan setelah dibuktikan ternyata betul orang yang rambutnya hitam, kumisnya putih itu menandakan bahwa kalau ada permasalahan, ada persoalan, cenderung diselesaikan dengan otaknya, bukan dengan kumisnya. Maaf, itu yang rambut putih, kumis hitam, apa yang hitam, kumis putih? Oh ya maaf, kalau yang rambutnya putih berarti menyelesaikan dengan berpikir, tidak dengan mulutnya, nggak dengan ngoceh saja. Tapi kembarannya rambutnya hitam, kumisnya putih. Nah itu, kalau ada masalah diselesaikan dengan nyocot aja, bekicot ke diri, artinya kan nyocot terus. Nah akhirnya mereka berdua berpisah, menempati di kampung yang berbeda. Dan kampung sini nenek moyang saya adalah yang berambut putih dan berkumis hitam. Dan osen dan pinggir amben, pantau alu kandeng, elak enak senden. Selamat pagi kak, selamat pagi kakak semua. Dan osen dan pinggir amben, pantau alu kandeng, enak-enak senden. Dan osen dan pinggir amben, pantau alu kandeng, enak-enak senden. Selamat pagi kakak-kakak, selamat pagi kakak-kakakku. Dan osen dan pinggir amben, pantau alu kandeng, enak-enak senden. Dan osen dan pinggir amben, pantau alu kandeng, enak-enak. Selamat siang kakak, selamat siang kak. Enak-enak, pantau alu kandeng. Dan osen dan pinggir amben, pantau alu kandeng, enak-enak senden. Siang kakak, siang kakak. Senden osen dan pinggir amben, pantau alu kandeng, enak-enak senden.
itu penduduk kampung sini. Betul, itu adik-adik saya. Kok beda wajahnya? Iya, oleh karena itu saya diangkat menjadi kembang desa di kampung ini. Tadi kok senden, oh senden, itu apa kak maksudnya? Oh iya, di siang hari penduduk di sini tidak ada yang tidur siang, terutama para pelajarnya. Boleh masuk ke kamar, tapi di kamarnya nggak boleh tidur, tetapi rebahan atau senden atau apa ya, senden itu berarti duduk di bawah spring bed. Spring bed maksudnya spring bed. Ya, spring bed itu kalau di kota, karena tempat tidur di kampung sini terbuat dari bambu, maka namanya spring bed. Tidak boleh tidur. Nah, mereka sendepel di yang namanya tadi apa, di spring bed untuk baca-baca. Mereka baca nggak boleh sambil tiduran, karena nanti dikhawatirkan sakit mata. Maaf kakak, kok pakai kacamata sering baca sambil tiduran ya? Betul kakak, saya ini kutu buku tapi suka membaca sambil tiduran, sambil menghadap ke atas. Makanya masih kecil sejak SD saya sudah minus pakai kacamata kak. Kampung sini nggak ada yang pakai kacamata ya, karena itu kebiasaannya dilarang tidur di siang hari dan dilarang membaca sambil tiduran. Kamu sih suka baca, bagus suka bacanya, tapi jaraknya terlalu dekat dan itu sering sambil tidur. Betul, sudah saya coba supaya bisa sempurna, mata saya nggak main lagi. Oleh teman-teman, oleh yang ngerti, disarankan supaya makan daging kelinci. Loh, kok daging kelinci toh kak? Iya, kan kelinci makanannya wortel. Nah, wortel itu mengandung vitamin A. Vitamin A untuk kesembuhan mata. Maka diyakini daging kelinci banyak mengandung vitamin A. Akhirnya sembuh kak? Enggak, malah darah tinggi. Kan daging kelinci itu panas toh kak. Baiklah kakak-kakak, kalau kakak-kakak pengen melihat aktivitas penduduk sini, terutama anak-anak yang lagi membaca sambil sendepel di amben, monggo silahkan. Tapi jangan sampai kakak-kakak malah yang naik ke spring bed tidur loh ya. Oh ya kak, monggo siang hari tidak boleh tidur, silakan membaca, tapi tidak boleh sambil tidur-tiduran. Selamat pagi kakak-kakak, rombongan dari Surabaya, dari Untupakne Universitas Tugu Pahlawan Negeri Surabaya. Nggih Pak, betul. Iya Ki. Panggil saja saya Thomas Toga. Maksudnya Ki, Thomas tokoh masyarakat, Toga tokoh agama. Jadi saya di sini dikenal sebagai tokoh masyarakat
sekaligus tokoh agama. Kakak-kakak, luar biasa kedatangan panjenengan ke sini pas nanti malam itu pas bulan purnama. Nah, biasanya kampung sini pada malam bulan purnama mengadakan ritual bulan purnama. Oh, kebetulan, terima kasih. Terus maksudnya penjelasannya, iya Pak, gimana ya? Dalam bulan purnama, menurut penduduk kampung sini, bulan purnama itu melambangkan penyerahan diri, mohon ampun, atau ritual mohon maaf, ritual penyesalan, yaitu dalam bentuk pernyataan menyesal. Masing-masing anak di kampung sini punya toilet, punya kamar mandi sendiri-sendiri, kebersihannya dijaga sendiri-sendiri. Masing-masing toilet punya kunci, kuncinya disimpan sendiri-sendiri. Nah, pada saat malam berbulan purnama itulah baru secara serentak digunakan bersama-sama, yaitu ritual malam bulan purnama, yaitu ritual penyesalan. Karena ada pepatah mengatakan, dan itu diyakini oleh kampung sini, penyesalan adanya hanya di belakang. Nah, belakang yang dimaksud ditafsirkan toilet. Makanya setiap bulan purnama mereka penduduk kampung sini mengadakan ritual untuk memohon maaf atas kesalahan-kesalahan, ritual penyesalan diri. Di malam bulan purnama, dalam proses ritual, setelah seseorang melakukan ritual penyesalan, akan merasakan kedamaian, pikirannya menjadi tenang, emosinya bisa terkendali. Saat bulan purnama, bagi orang-orang yang sibuk bekerja setiap harinya, biasanya bekerja di kota, malam bulan purnama pulang ke kampungnya, ke kampung sini istilahnya mundur diri dari rutinitas kerja, mengasingkan diri, pergi ke kampung Ganjar untuk melakukan refleksi, sehingga setelahnya diharapkan bisa mengelola, bisa mengontrol pribadi diri sendiri. Pada hari-hari berikutnya, harapannya adalah bisa melakukan fase aktivitas berikutnya lebih baik dan lebih terkendali. Di dalam bilik masing-masing, mereka akan merenung, memohon petunjuk untuk beralih, berubah pikiran, melepas hal-hal yang buruk, dan siap melakukan hal-hal yang baik sesuai ilham yang didapat pada saat merenung di bilik tersebut. Bagi para pemimpin atau pejabat, ritual bulan purnama untuk menentukan tujuan. Setelah itu, rencana mencapai beberapa aspek direnungkan.
sehingga tujuan yang mulia tersebut dapat direngkuh. Tujuan yang menyimpang akan sirna saat proses perenungan, sehingga akan berubah pikiran, digantikan dengan tujuan mulia sesuai ritual dari ilham yang didapat pada waktu merenung. Maaf, sebentar lagi anak-anak saya mau menuju ke bilik untuk melakukan ritual malam bulan purnama. Monggo kalau mau melihat. Oh gitu Kak ya. Kok Kak gitu ya Pak Thomas Toga. Ya, ini kenalkan, ini istri saya. Ya, kenalkan, saya istrinya Thomas Toga. Saya anak pertama. Saya anak kedua. Saya ketiga. Keempat Kak, saya yang buncit. Karena waktunya sudah mepet, perkenalannya besok aja ya, supaya kalian lebih akrab. Malam ini silahkan tidur, sudah disiapkan oleh istri saya. Satu kamar yang laki-laki berisi 3, yang perempuan di kamar yang lain. Nanti tidur jadi satu dengan istri saya. Nggih, monggo kula dherekaken mangke menawi sampun dateng kamar, monggo menawi balik badhe mirsani ritual bulan purnama. Oh, ngaten nggih.